Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, siang, sore, petang, kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan membahas soal-soal bahasa Inggris, khususnya structure, khususnya lagi adalah error analysis. Jadi tugas kita adalah mencari kata yang salah pada sebuah kalimat. Itulah jawabannya, gitu. Jadi dalam sebuah kalimat itu ada yang salah, kemudian itulah jawabannya, ya, gitu. Jadi kita harus cari kata yang salah atau pola yang salah ataupun grammar yang salah yang kita sebut dengan error analysis. Jadi kita menganalisa sebuah kesalahan. Kita mulai saja nomor 16 sampai 20 ya. Nomor 1. Various chemical elements have more than one isotope. Perhatikan, isotope ini tidak pakai S. Kenapa? Karena ini one. Ya, berarti one isotope betul. Berarti jawabannya ini nih. Kalau tidak A, B. Oke, one ini satu, isotope satu. Jadi kalau dia pakai S, yang D ini salah nih. Tapi ini tidak ada masalah C dan D. Sekarang kita cek various. Various itu berarti berapa? Ada banyak ya. Beberapa. Ada beberapa. Gitu. Ada beberapa jenis. Sebentar, saya kecilkan dulu tulisan saya. Various chemical elements. Nah, berarti sudah ketahuan nih jawab salahnya mana. Yang salah adalah yang ini, kawan-kawan. Kenapa ini salah? Karena ini various, bermacam-macam atau berbagai macam elemen kimia. Ini harusnya pakai S nih. Various chemical elements. Ini harusnya dikasih S. Karena apa? Karena ini adalah jamak. Harus sinkron dengan ini karena ini various nih, beberapa. Gitu ya. Sama dengan some lah, some book. Tapi tidak pakai S tentu salah. Yang betul adalah some books gitu. Misalnya begitu. Oke? Jelas ya nomor 16. Sekarang kita masuk ke nomor 17. Top management must take a hard look at its current products lines to see if resources can be reallocated. Kita lihat saja. Begini saja sudah ketahuan ini sebenarnya. Ini namanya modal, kawan-kawan. Modal itu bisa must, bisa will, can, may, would, shall, itu namanya modal ya. Modal dalam bahasa Inggris. Will, would, shall, should, may, might, gitu ya. Termasuk must ini, termasuk can, itu modal ya. Top management must. Nah, modal kalau diikuti kata kerja, modal itu kalau diikuti kata kerja itu harus selalu verb 1. Begitu. Nah, sekarang kawan-kawan perhatikan. Took ini verb berapa? Ini verb 2 dari take kan ya. Nah, ini harusnya top management must take, bukan took. Berarti sudah jelas ini jawabannya ya. Ini harusnya must take. Must setelah modal verb 1. Take. Oke, jelas ya? Ya, yang lain tidak ada masalah. Kalau ini sudah ketemu jawabannya ya ini. Modal verb 1. Kita nggak perlu ngerti artinya, sudah ketahuan ini ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 18. Today, the glaciers of the world occupies about 10% of the earth surface. Oke, hari ini glacier dunia mencakup sekitar 10% dari permukaan bumi. Kita perhatikan nih. Glacier ini ada berapa? Jamak ya, ada S-nya, ada jamak. Jadi kalau dia jamak ini sama dengan they kan, ya, dengan kalimat they. Nah, apakah sinkron dengan kata kerjanya? Sinkron atau tidak? Tidak ya, ini harusnya occupy aja, tidak pakai S. Kecuali glaciernya tidak pakai S. Kalau glaciernya tidak pakai S, ini betul occupies. The glacier occupies, betul. Tapi karena ini jamak, artinya banyak. Begitu lebih dari satu, the glaciers pakai S of the world occupy. Ini harusnya occupy. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Karena ini harusnya bukan occupies tapi occupy. Jelas ya? 3 nomor pertama ini. Lalu kita masuk ke nomor 19. Ini sampai 40 soal ya kita bongkar, kita bahas. Polystyrene comes in both a hard form or a lightweight form. Nah, ini perhatikan. Ini juga rumus nih yang harus kalian ingat-ingat. Kalau both begini, pasangannya adalah N.
Tapi lihat ini pasangannya apa? Or. Ya. Kan dua, berarti harus and bukan or. Jelas? Polyester comes in both. Both ini artinya dua. Di keduanya itu pasangannya and. Harusnya kata yang muncul setelahnya adalah and. Tapi ternyata yang muncul adalah or. Berarti jawabannya Edi. Ini juga kalian hafal saja, kalian langsung bisa. Jadi sama seperti ini. Not only but also, misalnya begitu. Itu sudah pasangan-pasangannya ya. Ini kalau both pasangannya and bukan or. Oke, lanjut. Although the bow and the arrow were first invented in Mesopolitic period, it continued to be used for hunting in the nearly Neolithic period. Sekarang silakan diperhatikan. Although the bow and the arrow were first invented, ini perhatikan. Kita sedang membahas bow dan arrow. Ya, berarti ada dua hal yang kita bahas. Makanya to be-nya itu were. Ya nggak? Oke. Meskipun panah, apa sih namanya, panah dan anak panah itu ditemukan pertama kali di Mesolithic period, di periode Mesolitik. Nah, ini yang aneh, kenapa dia it? Harusnya ini they. Harusnya they, ya. Oke. Ini tulisan saya agak jelek nih karena saya nulisnya pakai mouse. Oke, they continue to be used for hunting in the early Neolithic period. Jadi jawabannya adalah ini. Karena ini tidak sinkron dengan yang sedang kita bahas. Yang dibahas itu bow dan arrow, ini harusnya they. Tidak it, karena it itu hanya satu, single. Tapi ini plural. Oke? Jelas ya? 16, 17, 18, 19, 20. Kalau sudah jelas, kita akan lanjutkan ke nomor 21. Saya coba hapus dulu. Okay, we go to 21. 21 sampai 24 ya. Oke. An understanding of talent hate became importantly in the improvement of the steam engine. Oke, sekarang coba lihat an understanding. Betul, an understanding itu betul, tidak ada masalah ya. Oke. Of talent hate became ini nih. Ini harusnya itu adjektif. Ini harusnya adjektif. Oke. Jadi an understanding of talent hate become important saja, bukan importantly. Kalau importantly ini adverb. Adverb itu tidak tepat di sini ya. Jadi an understanding of talent, an understanding of latent hate became important in the improvement of the steam engine. Jadi ini important ya, harusnya bukan importantly. Kalau importantly itu adjektif, jadinya tidak tepat. Kalau importantly itu artinya dengan pentingnya, gitu. Kalau important saja menjadi penting, gitu. Makanya jawabannya adalah yang ini, karena ini adalah yang salah. Oke, number 22. Only a few mineral can resist weathering by rainwater, which is a weak acid, ya. Perhatikan ini nih. Ini kalian harus hafalkan ini. Ini mineral ini harus diikuti S. Oke, ini harus dihafalkan. Sama seperti mata pelajaran misalnya physics pakai S. Kemudian politics pakai S. Matchless campak itu pakai S. Begitu. Jadi harus kalian hafalkan. Sama dengan mineral. Mineral juga jamaknya harus pakai S. Makanya dari nomor 22 ini yang salah adalah yang ini. A few minerals can resist weathering by rainwater, which is a weak acid. Oke, jelas ya? Nomor 23. The Stanley Brothers built their first small steam car in 1867 and 200 were sold by the end of the first year. Nah, ini adalah kalimat pasif masalahnya kawan-kawan. Stanley Brothers built, betul, karena ini bentuk verb 2, tidak ada masalah. Their first steam car, mobil pertama mereka, betul. Nah, ini yang jadi masalah nih. Setelah, ini kan kalimat pasif. Setelah ini harus diikuti oleh verb 3. Itu. Karena apa? Karena ini kalimat pasif namanya. Sekarang perhatikan, sell ini verb berapa? Ini verb 1, ya kan? Ini harusnya sold. Sold.
Apakah were ini betul? Betul. Karena brothers ini jamak kan? Ini jamak, makanya dia relevan dengan were gitu. Jadi tidak ada masalah. A, B, C tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah di D. Kenapa? Karena sell itu harusnya menjadi sold. Oke, jawabannya yang D ya untuk nomor 23. Ini kalimat pasif. To be diikuti verb 3. Oke, semoga jelas ya. 24. Number 24 itu all of the Great Lakes is in the United States and Canada except Lake Michigan, which is entirely in United States. Jadi ini semua danau-danau yang luas di Amerika dan Kanada ada di Amerika dan Kanada kecuali Danau Michigan yang semuanya terletak di United States. Perhatikan, ini all, ya kan? Lakes, jamak ini kan? Berartinya ini all ini tandanya danaunya lebih dari satu. Ini juga lakes, S-nya ada lebih dari satu. Ada yang aneh di sini, yaitu ini. Kenapa ini aneh? Karena to be-nya hanya to be satu ini. Harusnya all of the Great Lakes are in the United States and Canada except, nah gitu. Harusnya ini are. Bukan is lagi karena ini adalah jamak. Oke, atau plural kalau dalam bahasa Inggrisnya. Satu lagi nih, kita coba 25, mudah-mudahan kelihatan. Kangaroos sometimes rest or groom themselves while they are sitting on them hind legs. Nah, perhatikan, ini kangaroos ya. Ada banyak kan? Sometimes rest, kadang beristirahat atau groom, dirinya sendiri. Dengan diri mereka sendiri ketika mereka sedang duduk di kakinya. Nah, ini kita tidak memerlukan objek di sini. Ini bukan them, ini harusnya there. Di kaki mereka. Kanguru ada banyak, jadi ini harusnya their hind legs, bukan them, karena ini bukan objek. Jadi yang menjadi masalah adalah ini ya, their hind legs, bukan them. Oke, kawan-kawan? Jelas ya? Sampai nomor 25 ini kita akan lanjutkan ke nomor 26. Oke, lanjut nomor 26. Udah. Despite the turmoil of the Civil War, the relative new game of baseball attract a great number of spectators. Di samping turmoil of Civil War, ini kita coba cari. Despite tidak ada masalah, yang paling lemah, ini saya juga sebenarnya agak ragu-ragu ya jawabannya, karena sepertinya ini tidak begitu bermasalah. Tapi dari semua ini yang paling lemah itu ini harusnya related new game ya. Jadi di samping turmoil of Civil War, new game, permainan baru yang masih berkaitan dengan baseball, menarik banyak perhatian orang-orang begitu ya. Jadi ini the related new game ya. Nomor 26 jawabannya B. Ini yang paling lemah dibandingkan A, C, dan D. Nomor 27. Kita lanjut. Anyone who takes the Rorschach test for personality traits are asked to interpret a series of coba perhatikan, a series of inkblots ya. Saya tidak tahu inkblots itu apa. Ink itu tinta ya. Coba perhatikan di sini. Jawabannya yang mana kira-kira? Ini ada berapa? 1. Seseorang yang mengambil tes Rorschach untuk kepribadian ya, are asked. Ini kan hanya 1 nih. Kenapa ini jamak? Begitu. Harusnya ini is asked. Kan kita hanya membahas 1 orang. Seseorang yang mengambil tes personality Rorschach ditanya, gitu. Jadi is ya. Jadi ini mudah ini jawabannya. Anyone itu 1 harus relevan dengan ini. Tapi ini ternyata are itu adalah jamak, tidak tepat.
Oke, sekarang nomor 28. Alexander Hamilton's financial program included a central bank to serve the treasury, provide a depository for public money, and regulation of the currency. Sekarang kita lihat. Kita lihat ya, Alexander Hamilton's financial program included a central bank to serve the treasury. Ini provide, ini verb 1 kawan-kawan, a deposit for public money. Jadi setelah koma itu kan verb 1. Nah, ini ternyata tidak verb 1, tidak paralel namanya. Alexander Hamilton's financial program including a central bank to serve the treasury. Provide, verb 1. Setelah koma, verb 1. Paralel, parallelization. Depository for public money and regulation. Ini harusnya regulate saja ini. Regulate and regulate of the currency. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Tidak tepat ya. Yang salahnya maksudnya. Ini harusnya regulate. Jadi paralel dengan yang ini. Sama gitu. Oke, next number 29. In 1890, the city of Pasadena has started sponsorship of the tournament of Roses Parade on year's morning. Coba perhatikan. Pada tahun 1890, kota Pasadena telah memulai dukungan turnamen. Nah, ini ya. Coba perhatikan, ini tahun berapa kawan-kawan? Ini tahun 100 tahun yang lalu lebih ya. Tapi ini kok pakainya has. Nah, itu yang salahnya. Jadi harusnya ini pakainya had ya. In 1890, the city of Pasadena had started sponsorship. Had ini harusnya. Oke. Sampai 29 jelas ya. Kita akan lanjutkan ke 30 ke atas sebentar. 30 sampai 33 boleh dibaca-baca dulu. Saya coba bersihkan dulu screen-nya. Oke, bisa kita mulai. The Louisiana state legal system is based with the legal system established by Napoleon. Perhatikan. The Louisiana state legal system is based. Nah, ini yang harus kalian kawan-kawan ingat. Based itu pasangannya adalah on ya. Jadi kalau is based with, otomatis ini sudah salah. Nah, pola seperti ini bisa kalian hafalkan. Contohnya based on, depends on, interested in, according to, gitu ya. Itu contoh-contohnya ya. Interested itu in, according itu to, base itu on, bukan base itu with ya. Oke. Nomor 31. The White House was designed by James Hoover, an Irishman whom the proposal is in the design competition won. Oke. Ini to be verb 3 tidak ada masalah. An Irish itu tidak masalah, seseorang. Nah, ini yang salah itu. Yang proposalnya. Jadi seorang Inggris, seorang Ireland, orang yang berasal dari Irlandia, yang proposalnya di kompetisi memenangkan $500 atau setara ya di zaman itu ya. Whom. Jadi whom ini yang salah kawan-kawan. Ini kalian harus pelajarin. Kalau whose ini harusnya whose ya. Yang proposalnya gitu. Whose proposal maaf tidak pakai the. Whose proposal yang seorang Irlandia yang proposalnya menang pada tahun memenangkan uang $500. Whose proposal ini WH question atau WH question harus kalian hafalkan. Ada who, what, how, when itu. Nah, ada yang agak sulit yaitu which, whom dan whose ya. Jadi ada itu ya. Irishman whose the proposal yang proposalnya in the design competition won $500. Oke ya, jelas ya ini ya. Kalian coba pahami, pelajari penggunaan dari ini. Whom, which, who, why dan lain-lain. Nomor 32.
Fuel cells like batteries generate electricity by chemical reaction. Ini betul, generate verb 1 betul, electricity by, oke. Ini yang jelas ya. Tidak pakai dia, jadi like saja. Fuel cell like batteries artinya seperti. Contoh begini. Like itu memiliki banyak arti ya. Like itu bisa artinya suka, I like you, atau she likes me, dia menyukai saya atau saya menyukai dia gitu. Tapi kalau makna lainnya selain menyukai itu artinya mirip. Misalnya I am like my father, I am like my father, itu artinya bukan saya menyukai ayah saya, tapi saya mirip dengan ayah saya. Berbeda dengan kata like ini. Jadi fuel cell yang seperti baterai, like batteries, begitu. Artinya bukan menyukai, tapi seperti. Tidak ada kata A-nya di sini. Oke? 33. Jelas ya? Ini juga harus kalian pahami saja. Dihafalkan nanti lama-lama paham. Nomor 33. The Virginia Company, which founded colony at Jamestown, sent over glassmakers from Poland with the intention of developing the glassmaking industry. Ya, ini saya juga agak ragu-ragu ya. Tapi kalau melihat dari 4 potensi jawaban ini betul ya. Yang A ini tidak ada masalah. Of developing ini juga tidak ada masalah. Making the glass making industry juga tidak ada masalah. Yang bermasalah di sini, ya. Ini bukan koloni karena koloni ini tidak masuk. Ini kan perusahaan nih. Ini maksudnya company mungkin ya. Karena ini lemah banget nih kalimat ini, karena tidak nyambung. Kok tahu-tahu koloni? Harusnya perusahaan Virginia yang menemukan perusahaan Jamestown, nah gitu, harusnya ini company bukan koloni. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini yang paling lemah ya, karena yang ini tidak ada masalah, ini tidak ada masalah, ini tidak ada masalah, kawan-kawan. Oke, jadi ini harusnya company ya, sama seperti ini. Kita lanjutkan, semoga jelas ya sejauh ini. Kita lanjutkan ke 34. Oke, let's check. Of the more than 1,300 volcanoes in the world, only about 600 can classify can classify as active. Nah, ini kalimat pasif nih. 1.300 volcanoes betul, tidak ada masalah karena ini jamak. Only hanya betul, 600. Oke, ini betul. Ini yang salah. Jadi dari 1.300 gunung berapi, hanya 600 yang bisa diklasifikasikan sebagai gunung yang aktif. Nah, ini kalau ini artinya salah nih. Dari 1.300 gunung berapi di dunia, hanya 600 yang mengklasifikasikan ya, yang mengklasifikasikan. Tidak bisa karena harus pasif. Ini tidak bisa. Jadi harusnya yang betul adalah can be classified. Jadi kalimat pasif can ditambahi be ditambahi classified. Ini ditambah ed ya, ed classified. Can be classified as active. Artinya bisa diklasifikasikan sebagai gunung yang aktif. Oke, jelas ya. Ini kalimat pasif. Silahkan dipahami saja materi tentang passive forms atau passive voice. 35. Ben Franklin needing one set of lenses for distant vision and other for near vision devised bifocals in 1784. Ben Franklin needing one set of lenses for distant vision and ini kurang S kawan-kawan, and others ya, dan lain-lainnya. Nah, oke, jadi ini kurang S. Other saja ini kurang tepat ya. Oke, 35 ya. Saya kira mudah. Kita langsung saja ke sisa soal, yaitu 36 sampai 40. Sedikit lagi, 4 soal lagi. 36. Key West traces its modern settlement to an American business who purchased the island in 1882. Ini sudah langsung ketahuan kawan-kawan. An American, nah ini bisnis ini kata apa?
kata sifat, kata benda ya. Maksudnya adalah seorang pebisnis dari Amerika. To an American businessman. Kalau dia perempuan ya business woman gitu. Jadi ini kalau to an American business salah tentunya. Karena ini membahas manusia nih, kita lagi bahas Kanye West, kok bisnis saja? Tentu tidak tepat. Makanya ini harus sinkron. To an American businessman, Kanye West. Kalau dia laki-laki, kalau perempuan business woman. Oke. 37. The Indianapolis 500 race is run each Memorial Day weekend on the 2.5 miles. Nah, ini tidak perlu dipahami, kalian hafalkan saja. Begini, S ini tidak perlu lagi di sini. Pola seperti ini ya, 2 strip and strip a strip half mile. Jadi milesnya tidak perlu pakai S ya. Misalnya seminar 2 jam, 2 hour seminar, kan ada 2 tuh, a 2 hour seminar. Harusnya karena dia 2, hournya dikasih S, a 2 hour seminar. Kalau dia a strip 2 strip hour strip seminar, hournya tidak lagi perlu S meskipun ada 2 jam gitu ya, karena ada strip-strip ini. Ini adalah pola ya, hanya satu-satunya juga dalam bahasa Inggris, jadi kalian bisa hafalkan miles ya. Tidak perlu pakai S. Oke. Next 38. The streets of Salt Lake City were laid out wide enough for an ox cart to do a turn without brushing the curb. 38. Coba dicek. The street of Salt Lake City were laid out wide enough for an ox cart to do a turn without brushing the curb. Oke, yang paling tepat adalah ini. Ini harusnya have ya. To have a turn without brushing the curb. Oke. Jawabannya adalah C. Itu masalah kosakata saja, vocabulary. Oke, sekarang kita lanjutkan 39. Most of the vertebrae have 2 flanks or wings, one on each side, calling transfer process. Number 39. Most of vertebrate, tidak ada masalah ini. Ini juga tidak ada masalah. On each side. Ini yang salah di sini nih, ini salah nih. Ini bukan calling tapi called, ditambah E dan D. Ya, called disebut transfer process. Disebut dengan proses transfers ini ya. Jadi ini called disebut. Pasif ya. Oke. Kemudian terakhir, overlooking the Hudson River in New York, the cloister includes parts, several medieval monasteries, speedway chapels brought from Europe. Overlooking the Hudson River in New York, the cloister includes parts. Ini yang salah kawan-kawan. Parts ini harusnya parts of several medieval ya. Overlooking the Hudson River in New York, the cloister includes parts of several medieval monasteries. Itu jawabannya kawan-kawan. Nah, sekarang kita sudah selesai 40 soal kurang lebih ya tentang error analysis. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam menjawab tipe-tipe soal seperti ini. Yang perlu diingat bahwa soal-soal seperti ini mirip-mirip saja ya. Mirip-mirip saja, hanya beda kalimatnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.